Oke, halo semuanya, selamat datang. Jadi singkat aja, di video ini kita akan membahas terkait dengan GMV Max ROAS. Sekedar informasi bagi yang belum tahu, kebijakan terbaru Shopee bahwa per Juli 2025, seluruh iklan manual akan sepenuhnya bermigrasi ke sistem GMV Max. Jadi nanti perlahan-lahan iklan manual akan dihilangkan dan berganti menjadi GMV Max. Nah, GMV Max sendiri ada dua. Yang pertama itu GMV Max Auto, dan yang kedua adalah GMV Max ROAS. Jadi di video ini kita akan sepenuhnya membahas terkait dengan GMV Max ROAS. Sebelum itu aku yakin sebagian dari teman-teman pasti ada yang belum tahu apa itu ROAS dan ada juga yang udah tahu apa itu ROAS. Coba kita kosongkan gelas sejenak, kita belajar bareng-bareng apa itu ROAS. Jadi ROAS itu sama seperti speedometer atau alat ukur untuk mengetahui seberapa efektif sih iklan yang teman-teman jalankan di Shopee. Apakah cenderung untung atau bahkan nggak ada untungnya atau boncos. Nah, analogi sederhananya gini, misalnya teman-teman jual gorengan, kemudian teman-teman iklan dengan budget 500.000, kemudian dari iklan tersebut mendatangkan sebuah penjualan dengan total omset 1 juta, maka dari 500 menjadi 1 juta, itu ROAS-nya 2 atau 1 juta dibagi 500.000. Nah, pertanyaannya sederhana, apakah ROAS 2 ini udah pasti untung? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena dari omset 1 juta, ada iklan 500.000, teman-teman belum menghitung HPP-nya. Dan ini pun belum termasuk pajak, biaya admin di Shopee, dan ongkirnya. Jadi gimana caranya kita tahu bahwa produk kita target ROAS-nya itu sudah menguntungkan atau belum? Jadi teman-teman wajib tahu yang namanya BEP ROAS dan target ROAS. Jadi biasanya kalau teman-teman iklan di Shopee, tampilannya seperti ini. Untuk iklan GMV Max ROAS, ada 3 pilihan. Ada yang ROAS-nya rendah, ROAS sedang, dan ROAS-nya tinggi. Nah, cuman teman-teman harus tahu dulu, nggak bisa asal nembak bahwa iklan ROAS-nya itu berapa sih? Atau target ROAS-nya teman-teman berapa sih? Nah, kita akan belajar bareng-bareng di sini. Di sini aku udah nyediain template yang bisa teman-teman pakai untuk kebutuhan teman-teman dalam menentukan harga jual, kemudian target ROAS-nya berapa. Aku akan contohkan di sini. Misalnya di sini teman-teman aku anggap aja masih seller non-star, kemudian teman-teman kategori produknya A. Dari mana kita tahu kategori produk A? Nanti teman-teman bisa cek kategorinya yang ada di sini, aku udah lampirin. Terus kemudian teman-teman anggapnya ikut ongkir ekstra, kemudian teman-teman juga nggak ikut program promo ekstra. Di sini teman-teman harus isi dulu. Kalau misalnya teman-teman udah isi, nanti biaya administrasi akan otomatis dikalkulasi sesuai dengan kebijakan Shopee. Untuk biaya pengiriman dan biaya layanan, teman-teman bisa isi manual aja karena setiap produk itu punya biaya yang berbeda, tergantung produknya dan tergantung program yang diikuti dan jarak pengirimannya juga. Untuk biaya proses pesanan, sekarang Shopee udah menetapkan 1.250 per pesanan, berlaku mulai 20 Juli 2025. Oke, kita akan berasumsi di sini, teman-teman punya produk dengan HPP 30.000, kemudian teman-teman jual 75.000, teman-teman bisa pilih aja, katakanlah di sini teman-teman jual 50.000, maka di sini semuanya akan otomatis terkalkulasi. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa persentase HPP dan profit teman-teman untuk satu buah produk itu cenderung lebih banyak HPP-nya daripada profitnya. Yang dimana biaya persentase HPP-nya bisa sampai 70%, sedangkan profitnya cuma 29%. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa BEP ROAS-nya itu 3,39. Apa maksudnya 3,9? Jadi kalau misalnya teman-teman iklan 100.000, kemudian dari iklan tersebut menghasilkan 340.000, maka itu adalah titik impas. Artinya teman-teman nggak untung dan teman-teman juga nggak rugi. Bayangkan teman-teman iklan 100.000, kemudian ada omset 340.000, itu masih belum untung sama sekali. Makanya di sini BEP dari produknya terlalu tinggi. Kita bisa mainkan di harga jual. Misalnya teman-teman jual di angka 75.000, maka BEP ROAS-nya itu di 1,9 atau 2. Jadi nggak terlalu tinggi ya. Di sini kita bisa simulasi, misalnya teman-teman punya budget iklan 4 juta, dan teman-teman nentuin target ROAS-nya itu 4 di iklan Shopee GMV Max ROAS-nya. Estimasi produknya teman-teman terjual itu ada di 213 dengan total omset 16 juta. Terus cara lihatnya ini untung dan ruginya gimana? Nah, di sini ada tabel yang otomatis akan menghitung kalau misalnya ruas sebelah kiri lebih banyak orange-nya daripada hijaunya, maka potensi kerugian dari produk teman-teman semakin tinggi. Kalau semakin banyak hijaunya, maka potensi keuntungannya semakin gede. Misalnya contoh, teman-teman jual 50.000. Di sini justru lebih banyak orange-nya. Kenapa? Karena akan berpotensi boncos terus. Jadi kita harus tentukan benar-benar berapa margin yang paling cocok dan harga jual yang paling pas untuk produk kita. Misalnya kita balik lagi nih, harganya 70.000 nih. Nah, kita coba hitung target ROAS-nya 4 dengan budget 4 juta. Di sini akan otomatis ya teman-teman ya. Dengan
Budget iklan 4 juta dengan ROAS 4, budget 4 juta, teman-teman bisa dapat profit bersih 3.577.000. Dengan total omset tadi 16 juta, teman-teman bisa dapat profit bersih 3.500.000. Nah, itu caranya untuk menghitung profit dari produknya teman-teman. Jadi teman-teman di sini nggak bisa ngasal nentuin harga jualnya, harus benar-benar teman-teman tahu nih kategori produknya apa, kemudian harga jualnya berapa, HPP-nya berapa, ikut program apa aja, maka nanti akan otomatis terhitung potensial dari profitnya produk teman-teman itu bagaimana dan berapa. Nah, teman-teman udah tahu BEP dari ROAS produknya teman-teman berapa tadi di 1,9, maka teman-teman bisa nentuin nih berapa yang paling ideal untuk mendatangkan keuntungan. Bisa 3,3, 4,5, 5,4. Cuman sebagai catatan, semakin tinggi ROAS-nya, maka eksistensi atau visibilitas dari produk teman-teman akan semakin sulit ditemukan oleh calon pembeli. Semakin rendah, maka Shopee akan menampilkan produk teman-teman ke banyak orang. Cuman ada kemungkinan lagi nih, bahwa kalau misalnya ternyata ROAS-nya terlalu rendah, kemungkinan orang-orang yang beli adalah orang yang mendang-mending, karena nggak spesifik. Tapi kalau misalnya ROAS-nya ideal, Shopee akan menampilkan produk dari teman-teman itu ke orang-orang yang benar-benar pengen beli atau sesuai dengan targetnya teman-teman. Maka biasanya aku ngakalinnya di target BEP ROAS-nya itu aku +1 atau aku +2. Jadi nggak terlalu tinggi namun juga nggak rugi. Oke, cukup untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau template-nya aku udah bikinin, teman-teman bisa scan barcode yang udah muncul di monitornya teman-teman atau bisa klik link yang udah aku sediain di video ini. See you.